Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami, Allah yang kudus dan kekal, Allah yang mulia dan ajaib, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang mulia. Kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Amsal pasal 10 ayat 22 yang berkata demikian. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Selamat Tahun Baru Imlek bagi Bapak Ibu Saudara yang merayakannya. Gongsi Facai. Tahukah Bapak Ibu Saudara, ucapan ini sering kita dengar selama perayaan Imlek yang secara harafiah berarti Gongsi, ucapan selamat atas kebahagiaan atau keberhasilan, dan Facai adalah kekayaan atau kemakmuran yang berlimpah. Makna mendalam dari ucapan ini mengajarkan tentang harapan akan kebahagiaan, keharmonisan, dan kesejahteraan. Sebagai umat percaya kita tahu bahwa segala sesuatu, kebahagiaan, kemakmuran, maupun keberhasilan tidak terlepas dari perkenanan Tuhan. Sebab Tuhanlah sumber segala berkat yang memberikan kita kelimpahan dalam segala aspek kehidupan. Semua orang pasti ingin menjadi sukses dan beruntung. Kita harus bekerja dan berusaha, namun ada hal yang sangat penting, bahwa sumber berkat adalah dari Tuhan, Sang Pemberi berkat bagi umat manusia. Namun faktanya, seringkali kita mungkin merasa cemas atau khawatir tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Namun sebagai anak-anak Tuhan, kita diajarkan untuk percaya bahwa Tuhan selalu menyediakan berkat-Nya bagi kita. Ada beberapa poin yang ingin saya bagikan pada pagi hari ini melalui perenungan kita pada hari ini. Yang pertama, sumber berkat adalah Tuhan. Amsal pasal 10 ayat 22 dengan jelas mengingatkan kita bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ayat ini menegaskan bahwa kesuksesan sejati tidak hanya bergantung pada usaha manusia, tetapi terutama pada campur tangan Tuhan. Tuhan tidak melarang umat-Nya untuk menjadi sukses, baik secara materi maupun rohani. Namun, keberhasilan yang sejati hanya dapat dicapai ketika kita melibatkan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Sebagai orang percaya, kita perlu mengandalkan Tuhan dalam setiap usaha dan keputusan kita. Tanpa perkenanan-Nya, semua kerja keras kita akan sia-sia. Sebaliknya, ketika kita berjalan
sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan akan menuntun kita untuk menikmati keberhasilan yang membawa damai sejahtera, bukan tekanan atau kehampaan. Ketika kita sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat, maka kita akan berhenti mengandalkan kekuatan sendiri dan mulai menyerahkan setiap rencana, kerja keras, dan impian kita kepada Tuhan. Sebab hanya dengan campur tangan Tuhanlah setiap jerih payah kita dapat menghasilkan buah yang membawa sukacita dan ketenangan hati, sehingga kita tidak lagi dikuasai oleh kecemasan, iri hati, atau perasaan kurang, melainkan hidup dalam rasa aman karena tahu bahwa Tuhan yang setia akan mencukupkan segala kebutuhan kita tepat pada waktunya. Yang kedua, pentingnya keseimbangan antara doa dan usaha. Dalam Amsal 13 ayat 4 mengatakan, "Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan." Firman ini mengingatkan kita bahwa berkat dan keberhasilan adalah hasil dari kerja keras yang disertai dengan ketergantungan kepada Tuhan. Tidak cukup hanya rajin bekerja tanpa doa, atau rajin berdoa tanpa bekerja. Keduanya harus berjalan seiring. Sebagai contoh, jika kita ingin mencapai keberhasilan dalam pekerjaan atau usaha, kita harus berani mengambil langkah konkret, seperti mengembangkan keterampilan, belajar hal-hal baru, dan bekerja dengan tekun. Namun, kita juga perlu memulai segala sesuatu dengan doa, memohon hikmat Tuhan untuk menuntun langkah-langkah kita. Keseimbangan ini bukan hanya menunjukkan iman, tetapi juga tanggung jawab sebagai orang percaya. Kita bekerja sebaik mungkin, sambil menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Ingat, sukses sejati tidak hanya soal mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi tentang berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika doa dan usaha berjalan seiring, kita belajar bahwa setiap keberhasilan bukan hanya hasil kerja keras kita, tetapi juga buah dari tangan Tuhan yang bekerja secara ajaib di balik setiap proses, sehingga kita tidak menjadi sombong ketika berhasil dan tidak putus asa ketika menghadapi kegagalan, karena kita tahu bahwa Tuhan sedang membentuk karakter kita, mengajar kita setia dalam perkara kecil, dan mempersiapkan kita untuk menerima berkat yang lebih besar sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, hidup beruntung dimulai dari sikap hati yang benar. Banyak orang mengukur keberhasilan hanya dari pencapaian materi, tetapi Alkitab mengajarkan bahwa hidup yang diberkati dimulai dari hati yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan menginginkan kita untuk memiliki sikap hati yang bersyukur dan puas dengan apa yang kita miliki. Seperti yang tertulis dalam 1 Timotius pasal 6, ayat 6 dan 7, di sana dijelaskan bahwa memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Kepuasan dan rasa cukup tidak berarti kita berhenti berusaha, tetapi berarti kita tidak serakah dan mampu menghargai setiap berkat yang Tuhan berikan. Dengan sikap hati seperti ini, kita bisa menikmati hidup yang diberkati tanpa rasa iri atau tekanan untuk selalu ingin lebih. Sikap hati yang benar akan menolong kita untuk tetap rendah hati, tidak membandingkan diri dengan orang lain,
dan tidak menjadikan harta atau keberhasilan sebagai pusat hidup, melainkan menjadikan Tuhan sebagai sumber sukacita sejati, sehingga kita dapat hidup dengan damai, penuh rasa syukur, dan tetap setia dalam segala keadaan, baik ketika kita memiliki banyak maupun ketika kita sedang menantikan pertolongan Tuhan. Yang keempat, prinsip firman Tuhan tentang keberhasilan. Yesus mengajarkan pentingnya perencanaan dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 28 dan 30. Ketika dia berbicara tentang seorang yang ingin membangun menara, dikatakan, sebab siapakah di antara kamu yang mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Ayat ini mengajarkan bahwa keberhasilan membutuhkan perencanaan yang matang. Tidak mungkin kita mencapai tujuan tanpa memiliki rencana yang jelas. Sebagai orang percaya, kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai dasar dari setiap perencanaan kita. Misalnya, berdoa sebelum mengambil keputusan besar. Membuat rencana yang realistis bukan hanya berdasarkan keinginan pribadi, tetapi juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Mengandalkan hikmat Tuhan dalam setiap langkah, sambil terus bekerja dengan penuh tanggung jawab. Hidup beruntung dan sukses bukan hanya tentang memiliki kekayaan, tetapi tentang menikmati kehidupan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk mengandalkan Tuhan, bekerja dengan tekun, dan memiliki sikap hati yang benar dalam setiap situasi. Ketika kita merencanakan hidup berdasarkan firman Tuhan, kita belajar untuk tidak berjalan tergesa-gesa atau sembrono, tetapi dengan penuh hikmat dan ketekunan, sehingga setiap langkah yang kita ambil bukan hanya membawa keberhasilan secara lahiriah, tetapi juga memperkuat iman kita dan memuliakan nama Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Selamat Tahun Baru Imlek. Mari kita mulai tahun ini dengan semangat baru, mengandalkan Tuhan dalam segala usaha kita, dan menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. Ingatlah bahwa kesuksesan sejati adalah ketika kita hidup dalam perkenanan Tuhan. Kesuksesan sejati dimulai ketika kita melibatkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Allah Bapa kami yang kudus, Allah yang kekal, Allah yang esa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Bapa atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sungguh tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur atas setiap berkat yang Engkau curahkan dalam hidup kami. Ajar kami untuk selalu mengandalkan Tuhan sebagai sumber segala keberhasilan. Menuntun kami untuk bekerja dengan tekun, berdoa dengan setia, dan memiliki sikap hati yang benar, agar hidup kami menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan dan membawa damai sejahtera bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu indah dan ajaib yang sudah kami dengarkan. Firman-Mu meneguhkan kami,
Firman-Mu menguatkan kami, Firman-Mu memberkati hidup kami. Biarlah Firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah Firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan Firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup umat-umat-Mu agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang Tuhan masih berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu saat ini. Sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian umat-umat-Mu ya Tuhan, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan-Mu Tuhan terjadi atas bangsa dan negara kami. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Pada hari ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan mampukan kami. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang terus berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.